Jaizas cetak gol di Coppa Italia. Arsenal juara Emirates Cup. Arab Saudi targetkan Mo Salah musim panas ini. Bellingham berpeluang absen di Piala Super Eropa. Ole Romani dan Rafael Struijk bikin bangga Indonesia di Liga Belanda. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Di sepak bola Italia, Coppa Italia sudah dimulai. Beberapa tim telah melakoni pertandingan putaran pertama. Namun sang pendatang baru di Serie A, Como, harus menerima hasil buruk. Dilansir Football Italia, Como kalah adu penalti dengan Sampdoria setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Selain itu, kekalahan Como semakin menyakitkan ketika bek baru mereka, Rafael Varane, harus mengalami cedera di babak pertama. Di pertandingan lain, pemain tim nasional Indonesia Jaizas berhasil mencetak gol pertamanya di ajang Coppa Italia. Gol tersebut diserang Bang J ke gawang Brescia akhir pekan lalu. Dilansir Football Italia, Izas jadi satu-satunya pemain Venezia yang mencetak gol di putaran pertama Coppa Italia 2024-25. Sayangnya gol Jaizas tak mampu menyelamatkan Venezia dari kekalahan. Venezia tersingkir dari Coppa Italia setelah kalah 3-1 dari Brescia. Masih dari sepak bola Italia, Fiorentina siap menampung pemain Barcelona, Sergi Roberto. Kabar ini muncul setelah sang pemain resmi berpisah dengan klub asal Katalan tersebut. Dilansir Football Italia, setelah 18 tahun, La Blaugrana memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasamanya dengan Roberto. Kini sang pemain berstatus bebas transfer. Situasi ini mengundang Fiorentina yang sedang mencari tambahan pemain di posisi bek. Pengalaman dan naluri penyerang Roberto dinilai bisa meningkatkan variasi serangan La Viola musim ini. Namun, Como dan AS Roma juga dikabarkan berminat padanya. Dari Italia, kini kita membahas tentang sepak bola Inggris. Tak mau kalah dari Manchester City yang baru saja menjuarai Community Shield, Arsenal pun langsung menyabet trofi Emirates Cup 2024. Dilansir ESPN, kepastian itu didapat setelah The Gunners menang 2-0 atas Lyon di Emirates Stadium. Dua pemain belakang William Saliba dan Gabriel Magalhaes jadi pemain yang mencetak gol bagi Arsenal di pertandingan ini. Bagi Mikel Arteta, trofi Emirates Cup jadi awal yang baik sebelum Meriam London memulai Liga Inggris. Masih dari London Utara, Arsenal dikabarkan belum selesai mencari pemain baru di bursa transfer musim panas kali ini. Selain mencari gelandang, Mikel Arteta kabarnya juga mencari pemain di sektor sayap. Menurut Football Insider, pemain Bayern Munchen, Kingsley Coman, jadi nama teratas yang sedang diincar oleh Meriam London. Menurut laporan, Arsenal ingin mendatangkan Coman sebagai pemain pinjaman. Kontak dengan pihak Bayern Munchen sudah dilakukan. Sang pemain pun berminat untuk pindah ke Arsenal, tapi dengan satu syarat, yakni menit bermain yang terjamin. Sementara dari tim rival, Chelsea justru baru saja kehilangan pemain incarannya Samu Amorodion. Dilansir di Atletik, upaya The Blues untuk mendatangkan penyerang Atletico Madrid itu telah gagal lantaran ada masalah besar dalam finalisasi kontrak sang pemain. Padahal sebelumnya kedua belah pihak sudah sepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Usai gagal mendatangkan Amorodion, Chelsea pun langsung mengalihkan pandangan ke pemain Atletico lainnya, yakni Joao Felix. Liverpool sedang mengalami dilema karena Mohamed Salah mendapat tawaran dari Arab Saudi. Lansir The Sun, Arab Saudi masih belum puas belanja pemain dari Liga Inggris. Salah dikabarkan jadi target selanjutnya. Tak main-main, mereka ingin merampungkan transfernya musim panas ini. Namun tidak disebutkan secara gamblang klub mana yang mengincar Salah. Kendati begitu, rumornya Al Ittihad jadi yang terdepan untuk mendapatkannya. Liverpool memandang situasi ini dengan dilema karena tawarannya menarik, tapi mereka belum menemukan pemain yang bisa menggantikan peran Salah di lini depan. Sementara itu, ada kabar baik dari kubu Manchester United. Mereka dikabarkan akan segera mencapai kata sepakat untuk memperpanjang kontrak sang kapten Bruno Fernandes. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, United dan Bruno sudah menyepakati perpanjangan kontrak hingga 2027 mendatang. Bruno akan menandatangani kontrak tersebut minggu depan. Kabarnya di kontrak yang baru, pemain asal Portugal itu bakal jadi pemain dengan gaji tertinggi di Liga Inggris. Masih dari sepak bola Inggris, klub promosi Ipswich Town kabarnya sedang mencari penyerang baru untuk menambah daya gedor di Liga Inggris musim depan. Menariknya, klub Ed Sheeran ini tidak mengincar nama besar.
Ipswich justru sedang mendekati pemain Blackburn Rovers, Sami Szmodics. Meski hanya bermain di divisi Championship, menurut The Sun, kualitas Sami tak bisa dianggap sepele. Pemain berusia 28 tahun itu berstatus top skor Championship musim lalu dengan torehan 27 gol. Negosiasi antara Ipswich dan Blackburn pun berjalan baik. 9 juta pound jadi angka yang cukup untuk memboyong Sami. Dari Inggris kita mampir ke negaranya Pablo Picasso, Spanyol. Usai melepas Sergio Roberto, posisi kapten di skuad Barcelona pun jadi kosong. Dengan cepat, La Blaugrana pun langsung menunjuk kapten baru. Dilansir Football Espanya, Marc-Andre ter Stegen kabarnya akan mendapat mandat untuk mengisi posisi tersebut musim ini. Musim lalu ter Stegen bersatu sebagai wakil kapten di skuad utama. Dirinya konsisten menggunakan ban kapten jika Roberto tidak diturunkan. Selain itu, ter Stegen juga bersatu sebagai pemain terlama di Barca saat ini. Ia sudah berseragam biru merah sejak 2014 silam. Kini kita ke ibu kota Spanyol, Madrid. Seperti yang sudah disampaikan oleh Florentino Perez beberapa pekan lalu, Real Madrid sedang berusaha mencari pemain belakang musim panas ini. Selain bek tengah, bek sayap kanan juga jadi perhatian Al Real. Itu karena Dani Carvajal dan Lucas Vazquez sudah mulai uzur. Ia mengejutkan Madrid memasukkan nama Diogo Dalot sebagai target. Menurut Football Espanya, pemain Manchester United itu dinilai cocok karena masih berusia 25 tahun, memiliki kecepatan, dan punya naluri menyerang yang baik. Masih dari Real Madrid, Football Espanya memberitakan bahwa Real Madrid berpeluang memainkan pertandingan final Piala Super Spanyol tanpa skuad yang lengkap. Al Real kabarnya tidak akan memainkan Jude Bellingham di laga melawan Atlanta tersebut. Alasannya bukan cedera, tapi ini murni kebijakan klub. Madrid merasa musim lalu jadi musim yang melelahkan bagi Bellingham. Dirinya telah memikul beban berat baik di Madrid dan timnas Inggris. Jadi Madrid ingin memberinya waktu istirahat yang lebih. Jose Mourinho menghadapi momen apes saat melakoni debutnya sebagai pelatih Fenerbahce di Liga Turki. Dilansir Mirror, Mourinho memimpin pertandingan liga pertamanya melawan Adana Demirspor Sabtu kemarin. Namun kesan pertamanya di Liga Turki cukup buruk. Baru 20 menit melatih, mantan pelatih Real Madrid itu langsung diganjar kartu kuning. Hal itu karena Mourinho terlibat adu mulut dengan wasit keempat di pertandingan tersebut. Dari sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia Sintayong bersama beberapa stafnya asal Korea Selatan telah tiba di Jakarta. Sebelumnya STY dan kolega memang sempat pulang kampung sejak pertengahan Juni kemarin, dan kini telah kembali ke Indonesia guna mempersiapkan skuad jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, ada wajah baru dari rombongan STY. Dia adalah Yeom Ki-hoon. Dilansir Bola Sport, top scorer Korea FA Cup 2019 itu didatangkan sebagai asisten pelatih khusus striker untuk timnas Indonesia. Sedangkan dari kabar abroad, ada dua pemain diaspora yang membuat bangga Indonesia di Liga Belanda. Mereka adalah Ole Romani dan Rafael Struijk. Dilansir iNews, Ole tampil memukau di laga pembuka Eredivisie bersama FC Utrecht. Melawan PSV Zwolle, Utrecht menang 1-0 dan Ole yang mencetak gol kemenangan itu. Dia mencetak gol pada menit ke-16 dengan memaksimalkan umpan dari David Min. Sementara Rafa untuk pertama kali berhasil tampil sebagai starter di skuad utama ADO Den Haag. Penyerang 21 tahun ini dimainkan saat menjamu VVV Venlo di pekan pembuka Liga 2 Belanda. Dilansir dari Sky Sports, setelah MU dapatkan bek sayap Nocer Mazraoui dari Bayern Munchen, bek sayap Aaron Wan-Bissaka akhirnya resmi dilego ke West Ham United. Wan-Bissaka sepakat gabung The Hammers dengan kesepakatan transfer senilai 15 juta pounds. Tes medis telah dilakukan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 di London. Masih dari kabar MU, dilansir dari Goal, CEO mereka yang baru Omar Berrada baru-baru ini diketahui para fans MU telah menghapus beberapa tweetnya saat ia mengkritik kebijakan Red Devil pasca ditinggal Sir Alex Ferguson. Pasalnya, dulu saat di Manchester City, Berrada sering mengkritik kebijakan yang dilakukan rivalnya tersebut. Namun sekarang ia berusaha untuk melupakan semua masa lalunya tersebut dan mulai menatap lembaran baru bersama MU. Beralih ke kabar tentang Everton. Dilansir dari The Sun, pemilik Crystal Palace John Textor telah resmi mengajukan tawaran untuk membeli saham mayoritas Everton. Setelah Fredkin Group menarik diri dari pembelian The Toffees, Textor dilaporkan telah melakukan kontak dengan tokoh-tokoh terkemuka Everton seperti Farhad Moshiri dalam upaya untuk mencapai kesepakatan pembelian klub. Textor optimis dalam menyelesaikan kesepakatan tersebut karena tak ada saingan.
Sementara itu, kabar terbaru dari Chelsea dilaporkan bahwa bek mereka Trevoh Chalobah dilarang menggunakan fasilitas tim utama Chelsea saat klub tersebut mencoba menegosiasikan kepergiannya. Ini adalah kali kedua The Blues melakukan tindakan tersebut kepada pemainnya setelah Conor Gallagher yang akhirnya hengkang ke Atletico Madrid. Chalobah memang adalah salah satu pemain yang akan dilego Chelsea musim ini. Klub seperti Crystal Palace dan Aston Villa dilaporkan adalah tim yang tertarik untuk merekrut Chalobah. Dari Inggris terbang ke Spanyol. Dilansir dari The Sun, pemain yang sedang didekati Real Madrid untuk diboyong musim 2025-2026, Trent Alexander-Arnold kini juga dibidik oleh rival abadinya Barcelona. Blaugrana dilaporkan sedang mengamati dengan cermat situasi Trent Alexander-Arnold. Wakil kapten Liverpool berusia 25 tahun tersebut memang dilaporkan akan meninggalkan Anfield karena kontraknya akan berakhir tahun depan. Barcelona memiliki niat untuk menikung Los Blancos untuk mendapatkan bek asal Inggris tersebut. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Dilansir dari Tribal Football, Juventus sedang menyiapkan tawaran untuk kiper Liverpool Kaumin Kelleher. Menurut laporan, Bianconeri siap menawarkan mahar 30 juta pounds untuk pemain internasional Republik Irlandia tersebut. Sinyonya tua masih mengincar kiper kedua untuk bersaing dengan rekrutan barunya Michel Di Gregorio. Kelleher dilaporkan terbuka untuk menerima tawaran dari Juventus. Ia juga tak ingin terlalu lama sebagai kiper nomor 2 The Reds di bawah Alisson. Dilansir Football Italia, Juventus telah menyiapkan 4 opsi bek alternatif setelah mereka ditikung West Ham untuk mendapatkan bek Nice Jean-Claire Todibo. Alternatif tersebut adalah Josip Sutalo dari Ajax. Sutalo berpeluang besar karena bisa dinegosiasikan melalui skenario pertukaran dengan bek incaran Ajax Daniel Rugani. Sedangkan alternatif lainnya yang muncul adalah bek Arsenal Jakub Kiwior, bek Wolfsburg Maxen Lacroix, dan bek Barcelona Clement Lenglet. Dari cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, Borussia Dortmund dilaporkan segera menyelesaikan kesepakatan transfer Maximilian Baer dari Hoffenheim. Pembicaraan tersebut berlanjut dan sang pemain sudah tak sabar pindah ke Signal Iduna Park. Persyaratan pribadi Baer dengan Die Borussen telah disetujui pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Dortmund dilaporkan bersedia membayar sekitar 25 juta euro untuk merekrut Baer. Pemain yang bisa menempati beberapa posisi di lini serang tersebut nantinya diharapkan Dortmund bisa bersinergi dengan pemain baru lainnya Serhou Guirassy. Dilansir Goal, Presiden Kehormatan Bayern Munchen Uli Hoeneß baru-baru ini mengecam keras kebijakan UEFA dan FIFA atas jadwal kompetisi yang ketat dan tak manusiawi bagi pemain. Hoeneß juga menyarankan beberapa petinggi klub lain untuk segera bersuara dan mendesak FIFA dan UEFA. Sebelumnya, pelatih City Pep Guardiola sudah menyuarakan dengan keras hal yang sama. Sudah cukup. Kondisi seperti ini tidak bisa terus berlanjut. Kita harus menghentikan sikap arogan mereka. Minat terhadap sepak bola bisa terus berkurang jika terus seperti ini, kata Hoeneß. Kini saatnya beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Bagi penggemar sepak bola tanah air, bersiaplah. Karena tiket laga Timnas Indonesia melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan resmi dijual mulai 17 Agustus 2024. Informasi ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Menurut laporan, laga yang akan digelar pada 10 September 2024 di GBK tersebut, tiketnya juga bisa dibeli melalui aplikasi Living Suka dari Bank Mandiri. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai harga tiket, namun diperkirakan harga tiket akan mengalami sedikit kenaikan. Belum diketahui juga berapa kenaikan harga tiketnya.